Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran daring Taruna Sinau SMK TJP. Untuk pertemuan yang ke-12 ini, sebelum saya mulai materi, saya akan membahas sedikit tentang AKM. Tentunya kalian baru kenal ya tentang AKM. Ada suatu wacana pada pembelajaran di tahun 2020-2021 ini, Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim itu mencanangkan tentang ditiadakannya ujian nasional untuk kelas 12 yang biasanya dilakukan pada kelas akhir-akhir di pembelajaran. Nah, ini dengan ditiadakannya ujian nasional itu ada program baru yang namanya AKM, yaitu singkatan dari Assessment Kompetensi Minimum. Apa itu AKM ya? Nanti AKM itu yang dilaksanakan oleh kelas-kelas 1 tahun sebelum kelas akhir. Yaitu kalau di SMK ya kelas 11 ya. Karena kalian sudah kelas 11, makanya ini sedikit pengantar tentang AKM biar nanti tidak kaget atau dadakan gitu. Gitu ya, nanti kok langsung ada AKM ya. Makanya ini pengantar saja untuk AKM-nya. Ini ya anak-anak coba ini ada pengantar sedikit tentang AKM. Perhatikan ya. Pengantar AKM yaitu tentang Merdeka Belajar dari program Bapak Menteri adalah kebijakan besar dalam rangka mewujudkan transformasi pengelolaan pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan menghapus ujian nasional UN diganti dengan asesmen kompetensi minimum. Asesmen nasional sendiri terdiri dari 3 bagian yaitu asesmen kompetensi minimum yaitu survei karakter dan survei lingkungan belajar. Diterapkannya kebijakan ini merupakan penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan dan peningkatan sistem evaluasi pendidikan. Tujuan utamanya adalah mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Nih, asesmen kompetensi minimum atau disingkat dengan AKM adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana melalui AKM kita bisa memetakan sekolah-sekolah di daerah berdasarkan kompetensi minimum yang harus disiapkan. Kompetensi minimum adalah kompetensi dasar yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun materinya dan apapun mata pelajarannya. Di mata pelajarannya ini kompleks ya. Sehingga materi AKM ada 2 yaitu terkait literasi atau baca tulis dan literasi numerasi atau bilangan. Biasanya kalau literasi yang baca tulis itu pelajaran fokusnya adalah di bahasa Indonesia dan untuk literasi numerasi itu di pelajaran matematika. Itu ya anak-anak ya. Numerasi, sekarang saya ke numerasi dulu. Numerasi adalah kemampuan menganalisis menggunakan angka. Jadi kalau dalam pembelajaran, kalau dalam mapel ya mapel matematika. Serta menekankan literasi dan numerasi bukan tentang mata pelajaran bahasa atau matematika, melainkan kemampuan murid agar dapat menggunakan konsep literasi ini untuk menganalisa sebuah materi. Untuk numerasi. Nah, untuk pelajaran matematika ini saya ada sedikit contoh ya, di pengenalan saja untuk matematika, contoh-contoh soal AKM. Ini salah satunya adalah seperti ini anak-anak soalnya ya. Nih. Sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia terbagi menjadi jaringan tetap, kabel dan nirkabel, dan jaringan bergerak atau seluler. Dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran pada sektor telekomunikasi di Indonesia. Awalnya masyarakat Indonesia menggunakan jaringan telekomunikasi yang berbasis pada kabel, namun mobilitas yang tinggi serta kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat telah menggeser pilihan moda telekomunikasi yang digunakan masyarakat Indonesia. Karena kemajuan IT ini ya. Nah ini soalnya ya. Nanti soalnya itu seperti membaca dulu, memahami soal itu ya. Jadi kalian harus paling tidak rajin membaca, terus bisa memahami soal itu ya, untuk soal-soal AKM itu ya. Nih, soalnya dari tahun 2000 sampai 2007 banyak pengguna telepon seluler FX
yang disimbolkan dengan Fx ini dalam juta ya. Ini kan hubungannya dengan matematika ya. Dapat dimodelkan oleh persamaan Fx sama dengan 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7 dengan x sama dengan 0 mempresentasikan tahun 2000. Kalian harus bisa memahami dari kalimat tersebut. Ini berhubungan dengan persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat ini adalah materi kalian di kelas 11 ya. Anak-anak ini. Kemudian ini nanti akan ditampilkan grafik berikut menunjukkan pertumbuhan pengguna telepon seluler, nirkabel dan kabel di Indonesia dalam pembulatan puluhan juta terdekat. Ini perhatikan ya. Nah, itu persamaannya. Nah, ini grafiknya. Coba kalian perhatikan grafiknya. Di situ ya ada grafik yang sumbu X itu menandakan tahun, yang sumbu Y menandakan jumlah pengguna. Jadi, kalian bisa lihat ya. Tuh. Nah, ini sekarang pertanyaannya adalah banyak pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2005 adalah titik-titik. Ini pilihannya, yang A adalah 60 juta 100.000 pengguna, yang B 57 100.000 pengguna, yang C 49.100 pengguna, yang D 45 juta 200.000 pengguna, yang E 44 juta 200.000 pengguna. Itu yang mana ya isinya ya? Nah, penyelesaiannya bagaimana? Kalau ada soal seperti ini, kalian tadi sudah ada persamaan kuadrat ya. Coba bagaimana penyelesaian kalau ada soal seperti ini. Perhatikan ini anak-anak. Nah, ini jawabnya adalah, tadi Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7. Di mana Fx dalam juta. Ini nanti dijadikan dalam juta. Dikalikan 1 juta gitu ya. Tadi X 0, X sama dengan 0 pada tahun berapa? Untuk X sama dengan 0-nya tahun 2000. Padahal ditanyakan adalah tahun 2005. X-nya sama dengan berapa? Kalau tahun 2000 sama dengan 0, berarti tahun 2005 X-nya sama dengan 5. Itu 2005 dikurangi 2000. Sehingga X-nya 5. Tuh. Kalau sudah ketemu X-nya 5, sehingga diperoleh kita substitusikan ke dalam Fx. Jadi X-nya diganti dengan angka 5. Itu saja caranya ya. Seperti pada slide itu, perhatikan kalau Fx-nya diganti 5 sehingga menjadi 1,3 kalikan 5 kuadrat ditambah 1,6 kalikan 5 ditambah 3,7. Di mana ada X diganti dengan angka 5. Jadi hanya mensubstitusikan, mengganti angka dari variabel X. Tuh. Sehingga ketemu 1,3, 5 kuadrat adalah 25. Kemudian ditambah 1,6 kali 5 adalah 8,0. Ditambah 3,7. Kemudian hasilnya berikutnya adalah 1,3 kali 25. Hasilnya 32,5. Tetap masih ditambah 8,0 ditambah 3,7 dan hasil terakhir adalah 44,2. Nah, tadi sudah diberitahukan bahwa Fx dalam juta. Lihat 44,2 dikalikan 1 juta, hasil terakhirnya adalah 44.200.000. Nah, sehingga bisa disimpulkan jadi banyaknya pengguna telepon seluler di Indonesia pada tahun 2005 adalah 44.200.000 pengguna. Tuh, perhatikan anak-anak. Coba saya lihatkan lagi slide-nya ini ya. Tadi grafiknya. Nah, ini ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Tuh. Jadi tidak sulit ya kalau ada soal seperti ini. Langsung saja X-nya diganti dengan angka yang dimaksud. Itu saja ya. Dari persamaan kuadrat tadi. Fx tadi itu ya. Itu anak-anak ya, sedikit satu saja pengantar soal AKM. Untuk pengenalan pada kalian supaya kalian besok tidak kaget kok langsung masuk, langsung kita harus melakukan pembelajaran tentang soal-soal AKM. Apa itu AKM? Ini hanya pengantar sedikit aja. Nanti mungkin pertemuan lagi satu lagi atau bagaimana ya. Ini sedikit
biar kalian tidak kaget gitu aja. Nah, setelah ini saya akan melanjutkan tentang materi berikutnya dari minggu kemarin ya, yang bab 3 kemarin persamaan lingkaran. Bab 3 ini sudah masuk pada persamaan garis singgung lingkaran, itu bagian C. Ini. Ya, kalau tadi persamaan kuadrat ya, kita kan sudah melakukan di pembelajaran awal dulu ya. Di itu saya masukkan soal AKM-nya seperti itu. Sekarang ini saya melanjutkan ke persamaan yang dari minggu kemarin, yaitu persamaan garis singgung lingkaran. Ini ilustrasinya, garis singgung lingkaran, itu ilustrasinya ya. Yang mana garis singgung? Garis singgung itu garis yang menyinggung lingkaran di satu titik dan tegak lurus dari jari-jari lingkaran. Salah satu jari-jari lingkaran, itu ilustrasinya ya. Di tegak lurus atau membuat sudut 90 derajat, itu namanya garis singgung. Jadi menyinggung lingkaran di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari yang melewati titik tersebut. Ya, ilustrasinya. Berikutnya. Ini garis singgung lingkaran ini ada beberapa poin ya. Ini poin yang pertama, itu melalui satu titik P, Q pada lingkaran. Maka persamaannya, kalau persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya adalah PX ditambah QY sama dengan R kuadrat. Di mana P dan Q tadi adalah titik-titik pada lingkaran. Tuh. Titik-titiknya itu PX, QY sama dengan R kuadrat. Sekarang untuk bentuk yang kedua, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya adalah X min A kalikan P min A ditambah Y min B kalikan Q min B sama dengan R kuadrat. Ya. Dan yang ketiga ada yang bentuk umum lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 2BY ditambah C sama dengan 0. Maka persamaan garis singgungnya adalah PX ditambah QY dikurangi A kalikan X ditambah P dikurangi B kalikan Y ditambah Q ditambah C sama dengan 0. Perhatikan perbedaan antara persamaan lingkaran dan persamaan garis singgung. Perhatikan itu ya. Di dalam persamaan lingkaran itu bentuknya kuadrat. Di dalam persamaan garis singgung bentuknya linier atau pangkat 1. Loh, Bu, itu R-nya kok kuadrat, Bu? Nah, misalnya ada pertanyaan seperti itu. R adalah suatu bilangan konstanta. Sehingga dikuadratkan hasilnya tetap satu bilangan ya. Kalau X dikuadratkan itu berupa variabel. Itu anak-anak ya, bedanya di situ. Persamaan lingkaran dan persamaan garis singgung. Kalau persamaan lingkaran X dan Y-nya berbentuk kuadrat. Tapi kalau dalam persamaan garis singgung, X dan Y-nya pangkat 1 atau linier ya. Tuh. Contoh, ini salah satu contoh saja. Contohnya adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran dari bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34. Ini bentuk yang mana? Ini adalah bentuk yang pertama ya, bentuk A. Nah, di titik min 3,5. Nah, di titik apa? P, Q ya. Berarti P-nya min 3, Q-nya 5. Coba penyelesaiannya bagaimana? Ini jawabnya ya. Jawabnya sebelum kita menentukan persamaan garis singgung lingkaran, coba kita masukkan dulu titik tadi. Titik tadi apakah titik tersebut pada lingkaran? Kalau titik tersebut tidak pada lingkaran, maka tidak memenuhi syarat ini ya. Dia harus pada lingkaran dulu titik tersebut. Jadi pada keliling lingkaran. Syaratnya apa? Sama ya, sama, tidak lebih besar, tidak lebih kecil ya, tapi sama. Coba kita masukkan dulu titik min 3,5 dalam persamaan lingkaran tadi. Kita substitusikan titik min 3,5 ke dalam X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 34. Coba X-nya diganti dengan min 3. Y-nya diganti dengan 5. Sehingga hasilnya min 3 kuadrat adalah 9 dan 5 kuadrat adalah 25. Coba kita hitung. 9 ditambah 25 hasilnya berapa? 34. Ternyata sesuai sama dengan persamaan lingkaran. Sehingga titik tersebut berada pada lingkaran. Kalau sudah terletak pada lingkaran, baru kita menyelesaikan persamaan garis singgungnya. Di titik mana tadi?
min 3,5. P-nya sama dengan min 3, Q-nya sama dengan 5. Sehingga P-nya diganti min 3, Q-nya diganti 5, hasilnya adalah min 3X ditambah 5Y sama dengan 34. Coba sekarang kita giring ke ruas kiri semua. Kita sama dengan kan 0. Sehingga hasilnya adalah min 3X ditambah 5Y. 34 positif. Kalau kita pindahkan ruas menjadi min 34 sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini biasanya dalam option itu belum ada. Karena biasanya option itu mintanya yang depan itu adalah positif. Sehingga kita kalikan semua itu dengan bilangan min 1 agar menjadi positif. Sehingga hasilnya adalah 3X dikurangi 5Y ditambah 34 sama dengan 0. Intinya adalah kita rubah saja tandanya. Jadi yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Kalau kalian bingung kok dikali-kalikan gitu ya, dikalikan rubah saja tandanya. Itu saja ya anak-anak ya. Itu untuk yang persamaan lingkaran melalui titik P, Q. Sekarang persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien M. Kalau gradiennya yang diketahui sekarang. Gradien itu apa toh? Gradien itu kemiringan. Jadi suatu persamaan garis singgung lingkaran dengan kemiringan tertentu. Nah, ini disimbolkan dengan M kemiringannya. Ya. Untuk bentuk yang A, bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Itu ya anak-anak ya. Untuk bentuk yang kedua, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Bentuk persamaan lingkaran itu ya. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Untuk bentuk yang ketiga, bentuk umum ini ya, bentuk persamaan umum, C yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX min 2BY ditambah C sama dengan 0. Maka bentuk persamaan garis singgungnya adalah Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Bu, kok sama Bu untuk persamaan garis singgungnya antara B sama C? Sama memang ya. Memang bentuk umum itu asalnya adalah dari bentuk-bentuk dasar, bentuk dari A dan B ya. Itu ya sama. Nah, jadinya kalau kamu bingung, bentuk C tadi rubahlah ke dalam bentuk B. Bisa ya dirubah ya. Di otak-atik nanti bisa. Pokoknya bentuk yang umum dirubah ke dalam bentuk yang B. Yaitu X min A itu ya. Tuh. Sekarang contohnya, coba perhatikan contohnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8 dengan gradien 2. Mungkin ini lebih enak ya, karena M-nya langsung diketahui 2, gitu. Jadi tinggal masukkan ke dalam rumus ya. R-nya sudah ada, ya M-nya sudah ada, tinggal masukkan ke dalam rumus. Berapa M-nya? M-nya 2, R-nya berapa? R-nya akar 8. Nah, sehingga hasilnya adalah Y, ini rumusnya dulu ya, rumusnya apa? Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ya, sekarang kita masukkan. Y sama dengan M-nya diganti dengan angka 2. Berarti 2X plus minus R-nya berapa tadi? Akar 8. Akar 8 kalikan akar 1 ditambah 2 kuadrat. Sehingga Y sama dengan 2X plus minus akar 8 dikalikan akar 1 ditambah 4. Berikutnya adalah Y sama dengan 2X plus minus akar 8 itu berapa akar 8? Kelas 1 sudah diajarkan ya bentuk akar, penyederhanaan bentuk akar. 8 adalah berapa yang bisa dikuadratkan kalikan berapa? Coba faktornya 8 yang bisa diakarkan berapa? 4 toh? Berarti 8 adalah 4 kali 2 ya. Ya, berarti akarnya 4 adalah 2. Yang 2 sendiri akarnya tidak bilangan bulat, jadi tetap ya. 2 akar 2 kalikan akar 1 tambah 4 berapa? 5. Akar 5. Sehingga hasil terakhir adalah Y sama dengan 2X plus minus 2
akar 2 kali akar 5, akar berapa? Kalau akar kali akar adalah dikalikan saja ya bilangannya. Di akar 10. Terakhir, oh ini masih ada penyelesaiannya ya, penyelesaiannya sebetulnya ya. Jadi penyelesaiannya adalah Y sama dengan 2X plus dulu. Plus 2 akar 10. Penyelesaian yang kedua, Y sama dengan 2X min 2 akar 10. Itu ya anak-anak ya. Nah, ini untuk pertemuan kali ini ada soal tentang AKM. Nanti kalian bisa ini ya lihat di materi ya. Soal-soal tentang AKM. Ini ada, coba kalian coba saja nanti di tugas ya. Di tugas nanti saya akan lihat bagaimana apakah kalian sudah bisa memahami soal tentang AKM, pengenalan AKM ini ya. Itu ya anak-anak ya. Ya, kiranya sampai di sini untuk penyampaian materi kali ini. Saya cukupkan sekian. Kalian pahami materi ini untuk pembelajarannya dan untuk soal-soalnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa lancar dengan baik kalian memahaminya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.